warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani, guru bahasa Indonesia di SMA 8 Batam. Nama saya Rifki, sebagai mahasiswa Universitas Maritim Raja Ampat jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nama saya Putri Rodostoros. Jadi di sini saya ingin bertanya sama Bu Ani terkait studi kasus yang ada dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, apa kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Kesulitan ya? Ini nggak ada sih yang sulit, Mak. Paling kalau proses pembelajaran membuat karya tulis ilmiah sih itu sih yang sulit. Kedua, bagaimana kemampuan membaca, menulis, dan menyimak peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, dengan belajar menulis karya ilmiah tadi, mereka bisa dilatih dari situ sih. Iya, jadi tidak sering membuat karya ilmiah. Udah ada profesor di Jadi kalau dibilang itu lebih cenderung membaca, menulis, atau menulis? aku lebih suka membaca sih. Jadi kalau menulis mereka udah paham. Harus bedanya kan, harus dikuasai dulu. Tapi kayaknya sekarang agak kurang ya, mungkin karena kemarin faktor dari SMP-nya kayaknya kan corona kan. Seharusnya dari ini sih mereka udah belajar dari itu. Kalau di SMK kan tinggal meningkatkan lagi, bukan harus memulai dari nol lagi kan. Ini materi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Biasanya metode diskusi ada, terus tanya jawab. Gitu sih. Ini media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Kemudian poin, kemudian kelompok sih ada. Metode itu cenderung sangat baik nggak buat untuk siswa? Tergantung materinya sih. Kalau misalnya drama, anaknya lebih semangat karena kan lebih ke praktek. Mereka buat drama misalnya tentang dongeng gitu loh, mereka lebih aktif ke situ. Nah, sedikit kalau menulis mereka kurang, mereka lebih suka ke terjemahan itu. Bagaimana minat belajar peserta didik dalam menggunakan metode atau media yang digunakan pada proses pembelajaran bahasa Indonesia? Apa minat belajar mereka meningkat atau Sejauh ini ini jujur atau masih saya kan ini lagi penelitian. sekarang semakin hari anak-anak ini semakin kurang sih menurut dia. Nggak tahu faktor lingkungannya mungkin, atau karena kebanyakan main gadget mungkin ya, atau mungkin faktor dari rumah bisa jadi sih. Itu sih kayaknya sekarang minat baca ketemu mereka lebih fokus ke sosial media gitu. Kalau guru menjelaskan mereka masih ngobrol di sana, ngobrol di sini. Ini bagaimana cara ibu untuk mengetahui kemampuan menulis siswa membaca dan ibu mengetahui tingkat dari siswa masing-masing itu kan Ya, biasanya ibu bentuk kelompok sih, misalnya ini kelompok A, dia udah lumayan bisa, ini kelompok B di sedang, kelompok C di luar rata-rata, biasanya gitu sih. Jadi kan ada 3 tingkat kan. Biasanya kalau yang udah mahir nih, mereka bisa ngajarin yang kelompok B sama C. bagaimana solusi ibu untuk siswa yang tidak sempat menulis atau membaca? Ya, masih dibimbing terus kan, supaya nanti mahir lagi. Ibu biasanya panggil satu-satu sih, yang mana materi yang kurang yuk kuasai kan, panggil ke depan, atau misalnya boleh langsung ke ibu datangin, gimana nih caranya nih nak supaya pintar nih kamu menguasai materinya gimana. Itu sih proposal mereka dia kalau anak-anak yang kelas 2 ini kayaknya dia lebih suka yang drama sih, tapi kan lebih praktek.
kalau buat proposal kan dia kelompok juga kan, tapi paling yang kelompok itu ada yang pintar kan, itu terus cuma yang kerjaan, kalau yang lain cuma yang nama itu sih kesulitan itu. Ini udah buat bakal aja Itu sih minta, tapi nggak bawa laptop, kalau nggak nanti itu minta WA-nya, nanti ibu kirim materinya terserah kan, atau ke RPP gitu ya. Sampai modul kan udah kan pengembangannya pasti media apa gimana ya, paling buat kartunya CPT ini belum ada. kasih Bu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Torus dari kelas 02. Di sini saya ingin mewawancarai salah seorang siswa. Saya Dian Amelia Putri, siswa di kelas IPS 2 SMA Negeri Jakarta. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman adik dalam belajar bahasa Indonesia sama semester ini? Lebih baik soalnya waktu kelas 10 kan nggak ada kelompok-kelompok, jadi kadang ada yang ngerti nggak bisa kadang kalau soalnya kadang kita nanya sama dulu ada bahasa yang nggak ngerti. Beda isi suaranya. Apakah adik merasa metode yang ibu kami ajarkan itu membantu adik memahami pelajaran itu? Kalau misalnya dijelasin Paham. Jadi kayak adik paham apa yang dijelasin ibu itu. kalau dijelasin gitu sampai kita paham. Tapi yang pahami yang tidak pahami gimana? Misalnya kadang teman di belakang kan juga ribut bising gitu loh Kak, jadi nggak kedengaran ibunya ngomong. Jadi kalau boleh tahu juga seberapa sering adik aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi kelas? Soalnya jadi sering bagi-bagi kalau kelompok diskusi bareng. Adik ada nggak motivasi adik untuk belajar bahasa Indonesia? Ada motivasi, ada kadang dari materi ada yang suka kayak materi dramatis. Ada lebih suka ke drama ya? Iya, yang praktek-praktek Kayak lebih terjun ke lapangan gitu ya? soalnya kadang kalau materi-materi yang teks itu kan harus Baca betul-betul. jadi Baca. suka tapi nggak suka terlalu banyak gitu. Jadi apa aktivitas pembelajaran apa yang menurut adik paling efektif dalam membantu adik menguasai bahasa Indonesia? Drama itu ya? Drama soalnya dia kelompok. Lebih suka main drama ya? Iya. Jadi kalau lebih sulitnya itu pelajaran apa? Kayak Materi apa? Soalnya harus bikin teks proposal bikin proposal. Lebih sulitnya itu di bagian mana ya? Ngerangkai kata-katanya. Bagaimana pendapat adik tentang tingkat kesulitan materi yang diajarkan? Apakah terlalu mudah, sesuai, atau terlalu sulit? Kan adik bilang proposal nih.
adik yang ibu lihat? Tapi kalau misalnya di ada yang kurang gitu Untuk jawab ya. Itu udah masak makan puas kalau masih ada kurang gitu. dijelasin lagi gitu ngerti paham. Ini di sini Sering nggak mengambil sumber daya kayak online untuk belajar bahasa Indonesia kayak ibaratnya nih, itu kan kekurangannya dari proposal. Baru ada pingin lebih bagus gitu, belajar dari luar, jangan hasil dari guru aja, dari online atau dari mungkin ada mau pernah nggak? pernah buka waktu itu buka ya itu tadi itu kan gimana saya Jadi selain itu, apa kendala terbesar yang Anda hadapi dalam belajar bahasa Indonesia? Tapi ada yang lebih suka membaca, menyimak, atau menulis? menyimak Menyimak. Ada yang lebih suka mendengarkan gitu ya? kalau ngebaca gitu kan Oh, membaca ini lebih ngantuk. suka dengerin ketika di apa diterangin gitu di teks. Bagaimana kan ada nih kendala ada baru gimana cara dia mengatasi itu dan proses belajar? Kendalanya kan di membaca aja enggak. Jadi kalau misalnya buat ngatasi itu kan buka buku lagi buat coba baca gitu Baca menjadi paham ya berkali-kali ya. biar gak Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.